Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu guru yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah tersedia file breakdown per KD-nya. Video ini saya khususkan terlebih dahulu untuk para wali kelas dan juga guru bidang studi matematika kelas 4 ya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi file breakdown per KD-nya. Yang pertama tentu saja ya, Bapak Ibu sudah masuk ke dalam akun Gmail sekolah, kemudian sudah masuk juga ke dalam folder kelas masing-masing ya. Di dalamnya sudah ada beberapa file. Nah, di sini saya sisipkan file breakdown per KD-nya. Nah, di kelas 5 ini ada 3. Ada 3 file breakdown. Ya, kelas atas ada 3 file breakdown karena di kelas atas ada 2 tema dan juga 1 mapel matematika. Kalau di kelas bawah saya sediakan 2 file karena hanya ada 2 tema ya, dan bidang studi matematika sudah include di dalam 2 tema tersebut. Jadi saya sediakan 2 file. Nah, oke, baik Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu membuka ya file breakdownnya ya, terlebih dahulu pastikan ya terlebih dahulu LJ siswa. Nah, ya. Oke, baik ya. Perhatikan di file LJ ya kelasnya ya. Kemudian di sheet jawaban siswa. Nah, di sheet jawaban siswa ini ya, pastikan terlebih dahulu yang pertama adalah nama siswa tidak double dalam satu mata pelajaran. Ya, jadi kemarin ya sesuai dengan penjelasan Pak Tohir, kalau ada siswa yang double maka dihapus saja jawaban siswa yang kedua. Ya, kemarin kita sudah sepakat ya, jawaban siswa jika ada 2, jika double maka jawaban siswa yang kedua yang akan di delete, yang akan dihapus ya. Jadi jawaban siswa yang pertama yang kita ambil. Ya, jadi dihapus saja satu baris seperti ini ya, sesuai dengan kemarin yang Pak Tohir bilang. Ya, tidak apa-apa bolong-bolong ya, tidak apa-apa bolong-bolong. Jadi dihapus saja jika ada nama yang double ya, siswa yang mengerjakannya double. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu sudah mengisi poin uraian terbatas. Ya, sudah mengisi poin uraian terbatas. Nah, jika dua hal ini sudah dipenuhi, baru kita kembali ke folder kelas. Nah, sebelum kita mengklik folder breakdownnya, ya diperhatikan terlebih dahulu ya. Di sini terlihat 3 file ini namanya sama ya, nama filenya sama. Ya, jadi nama file ini tidak usah dirubah ya, tidak usah di rename ya, karena nama file ini nanti akan berubah otomatis ya, sesuai dengan data yang Bapak Ibu isi di dalamnya. Oke, jadi jangan di rename, jangan dirubah nama filenya. Oke, baik, kita langsung saja buka. Oke, baik, tampilannya pertama akan seperti ini ya. Ini ref ini tidak apa-apa, tidak masalah ya. Karena di sini kita akan mengisi ya, Bapak Ibu akan mengisi file di kelas 5A ya. Maka diperhatikan ya, di sini yang ada suksesnya ya, itu ada di baris kelas 5A juga ya. Di sini kelas 5A ya. Nah, di sini sukses. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada di kelas 3A, maka pastikan yang di sini yang sukses.
Ya, kemudian jika Bapak Ibu ada di kelas 1A, maka pastikan di sini juga sukses. Ya. Oke, baik ya. Karena di sini saya buka file kelas 5A, maka kelas 5A sudah sukses. Oke, baik. Baru kita lanjut kalau sudah ada hasil suksesnya. Nah, kita input. Nah, kita input MMP, KD, dan skornya. Ya, ini seperti yang file Excel kemarin ya, yang PAT kemarin ya sudah kita laksanakan ya. Nah, yang diisi hanya MMP, KD, dan skornya ya. Nanti nomor soal otomatis, yang sebelah sini juga otomatis. Oke. Contohnya saya mengisi di sini MMP-nya PKN, KD 3.1, kemudian skornya 1. Ya karena PG. Kemudian yang kedua misalnya bahasa Indonesia, KD-nya 3.2, kemudian skornya 1 lagi. Kemudian IPA misalnya KD-nya 3.3, ya skornya misalnya 3 karena uraian atau esai. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini akan berubah, di sini akan menambah otomatis. Kemudian di sebelah sini juga akan terisi otomatis. Nah, diperhatikan di KKM ini. Nah, KKM ini ketika kita mengisi KD-nya akan otomatis KKM-nya nilainya 75 ya. Jika misalnya kalau kita berpatokan kepada penyusunan KKM di awal tahun ya, kalau misalnya tidak sesuai maka silakan Bapak Ibu rubah saja ya. Meskipun ada rumusnya, jadi Bapak Ibu rubah saja manual ya. Rubah manual saja tidak apa-apa. Oke. Nah, baik. Kemudian yang Bapak Ibu harus isi di kolom kelas dan mapel ya. Di sini wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin di Excel saya memberikan instruksi tidak wajib diisi, tapi kalau online ya maka wajib diisi. Oke. Kita isi kelas dulu ya, karena kita di kelas 5A, maka isinya kelas 5A. Nah, oke, sudah terisi. Nah, kemudian kita isi mapelnya. Loading dulu. Nah, ini kalau muncul seperti ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tenang dulu. Ini lagi loading sebenarnya. Sebentar lagi mungkin akan muncul. Nah, sudah muncul. Sudah muncul sesuai dengan mapel yang sudah dikerjakan siswa ya, yang sudah terlaksana. Oke. Nah, di sini di kelas 5A ini sudah ada pengerjaan soal tema 2 dan latihan. Nah, mungkin ini tema 2 ini ulangan harian ya. Dan juga ada soal yang sudah dikerjakan yaitu soal latihan. Oke, baik, misalnya saya ambil di sini tema 2-nya. Nah, oke, baik, ketika sudah mengisi ini semua, coba Bapak Ibu perhatikan di nama filenya. Ya, nama filenya sudah berubah sesuai dengan ya yang diisi di sini. Ya. Jadi nama filenya menjadi breakdown KD tema 2 kelas 5A PTS Ganjil ya, tahun ajaran 2020-2021. Ya, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu close nih, yang tadinya nama filenya ini, yang nama filenya salinan dari breakdown seperti ini, maka akan berubah langsung otomatis. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi ya merename ya, ganti-ganti nama sesuai dengan mata pelajaran dan kelasnya. Ya, jadi tidak usah lagi rename. Oke, lanjut ya, ketika sudah diisi semua di sheet input, maka selanjutnya di sheet analisis. Nah, ya diperhatikan ya, di sini jawaban siswa yang tadi sudah kita cek, sudah kita isi di jawaban siswa ini ya di file LJ kelas ya. Ini akan otomatis ngelink ke sini ya. Karena di sini poin esainya belum terisi, jadi di analisis ini juga ya belum ada ya.
Nah, oke, jadi pastikan ya tadi ya LJ yang di sini sudah terisi. Oke. Nah, baik. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi, nah ini kenapa hanya ada 3 ya? Karena tadi di inputnya ya kita hanya mengisi 3. Jadi di analisis ini ya hanya muncul 3 MMP, 3 KD juga. Oke, kemudian kita lanjut ke remedial. Nah, jadi ini adalah remedialnya ya. Kalau misalnya muncul koma-koma seperti ini ya Bapak Ibu, ya koma-koma seperti ini, silakan diperbaiki saja, disorot ya atau di apa namanya? Ya. Nah, disorot misalnya sampai sini aja. Oke, di blok ya, di blok seperti ini. Kemudian kita kurangi desimal. Nah, kurangi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, baik. Ya, di sini terisi hanya 3 karena tadi kita mengisi hanya 3. Nah, di sini adalah sheet remedial ya. Nanti silakan Bapak Ibu melakukan remedial sama anak-anaknya ya. Nah, nanti tinggal diisi saja nilainya berapa di sini ya. Misalnya ini misalnya nih 0. Jangan di sini deh, di sini aja nih. Tapi di sini semua 33. Percuma juga ya. Misalnya di 0 aja deh, di 0. Ya, misalnya ada siswa nilai 0 ya, dia sudah remedial. Maka misalnya kita tulis 80. Oke, maka hasilnya akan 75 ya karena KKM-nya adalah 75. Oke. Baik. Nah, ketika sudah ada remedial ya, maka tinggal dilihat nilai akhirnya. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Nah, ini juga kalau ada koma-koma seperti ini, seperti tadi langkahnya ya Bapak Ibu. Dikurangi saja desimalnya. Nah, oke, baik seperti itu ya. Jadi, nah sudah selesai sampai di sini ya, sudah muncul nilai per MMP per KD, kemudian ya nilai MMP-nya berapa. Oke, baik itu saja Bapak Ibu tutorialnya ya. Mudah-mudahan besok PTS kita lancar ya dan juga siswa-siswi kita dapat melaksanakan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja video tutorial dari saya ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan ditanyakan ke saya ya karena tentu saja aplikasi ini belum sempurna ya. Mungkin ada salah-salah rumus ya atau ada yang keliru ya. Silakan nanti kasih tahu saya saja ya. Oke, baik Bapak Ibu cukup ya, kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.